kita bukan supaya mereka sakit-sakitan, bukan supaya mereka miskin, bukan supaya mereka kacau di muka bumi ini. Itu bukan rencana Allah. Jadi kalau kita lagi banyak masalah, jangan katakan jangan-jangan di kehendakmu Tuhan. Bukan. Allah menciptakan kita berkuasa. Amin. Ini harus ditekankan, bukan permintaan kita. Bukan hasil doa Adam dan Hawa. Bukan. Mereka tidak negosiasi. Kau jadi apa? Enggak. Allah memutuskan kita berkuasa. Jadi hari ini kalau banyak masalah datang dan problem datang, jangan langsung kalah. Itu bukan saudara. Bukan, kita tercipta bukan untuk kalah, kita tercipta bukan untuk susah. Alkitab jelas mengatakan kita tercipta berkuasa. Perlu kita sepakat dengan Tuhan. Karena kalau kita tidak sepakat dengan Tuhan, tidak jadi. Contoh, kalau seorang suami katakan kepada istrinya, engkau cantik istriku. Baru istrinya katakan, bapak menghina ya. Tak jadi. Tak jadi tuh. Jadi si suami mengatakan, engkau cantik, amin. Maka dua sepakat, jadilah itu. Nah, kenapa banyak tak jadi dalam hidup kita? Kita tak sepakat dengan Tuhan. Kita sepakat dengan keadaan sekitar kita. Kita sepakat dengan apa yang kita lihat, apa yang kita rasakan. Kita sepakat dengan dompet kita. Kita sepakat dengan pendidikan kita. Kita sepakat dengan semua lingkungan kita. Kita tak sepakat dengan Tuhan. Ini yang repot. Karena waktu Tuhan katakan apa? Kuasailah bumi. Bayangkan dia sendiri katakan berkuasalah atas seluruh bumi. Sadarkan siapa saudara di dalam Tuhan. Saya waktu kami pertama sama Pak Yusa ke LA ini saudara. Kami dijemput sama orang Korea. Pengerja kuliah di Fuller. Waktu kami dibawa dia, ngapain kau ke kota ini katanya. Kami ditujukannya ke tempat-tempat kumuh di LA. Semua kehancuran kota ini ditujukan. Semua lihat itu tuh, orang kumuh tinggal situ, tinggal semua. Tak ada orang semua sini, gak ada yang mau ke gereja. Orang semua sini cari duit saja. Baru kami tinggal di gereja itu, di gedung itu berdua selama 3 minggu. Tahu apa kerjaan kami? Hanya 2. Sepakat dengan kawan itu atau sepakat dengan Tuhan. Apa yang kami lihat benar. Dia dari Fuller loh. Fuller bukan sekolah sembarangan. Kami doktor kawan itu. Baru kata dia, kami saja tiap pagi jam 4 doa sampai jam 6 tak terjadi apa-apa. Kau mau ngapain di sini? Coba kalau dengarkan yang kalimat itu, besoknya kami pulang. Baru apa yang kami kerjakan? Kami teriak-teriak di gedung itu, kami tak ada yang kenal. Tuhan suruh kami ke sini. Bukan orang kawan ini tadi. Sekarang kawan itu sudah tak jadi pengerja lagi, hilang dari kita. Kami dibawanya ke Azusa Street itu, tempat itu. Di itu pun dihina, tidak ada apa-apanya. Kegerakan yang besar pun tak ada apa-apanya. Baru dikatakan, dia dari tentara lagi, dari Navy. Semua yang kita dengar di dunia ini tak ada yang baik. Maka Alkitab mengatakan dalam buku Roma, Injil itu adalah kekuatan Allah. Jadi kalau saudara pengen tahu di mana kekuatan Allah, ini penting. Roma 1:16 kali ya. Ya. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah. Jadi kalau saudara pengen cari di mana kekuatan Allah, di Injil. Terus Injil itu apa? Nah, kalau kita baca dalam kamus bahasa Indonesia, Injil adalah kabar baik. Yes.
Jadi kalau saudara pengen mengalahkan kuasa setan, katakan kabar baik. Amin. Jadi kalau lagi sakit, apa kabar baiknya? Sehat. Yes. Amin. Amin. Uang tak ada, apa kabar baiknya? Kaya. Amin. Tak mau juga ya. Yesus sudah bayar semua. Jadi waktu kita katakan kita sembuh, maka berfungsi sakit Yesus itu di kayu salib. Yes. Karena dia sudah bayar semua sakit penyakit kita. Maka waktu kesaksiannya luar biasa, sembuh. Dan juga masalah keuangan saudara, Allah sudah berjanji, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu. Bukan pekerjaan kita, kita tetap kerja, tapi jangan harapkan dari situ saja. Kalau dari situ saja saudara lembur, nanti terus gak bisa pelayanan. Serius. Mulai pagi sampai malam sampai sore lembur terus. Ke gereja lembur, dolar. Karena kita anggap hanya dari situ sumbernya berkat kita. Tapi kalau kita percaya sumbernya dari Tuhan, lewat pekerjaan pun bisa, lewat mana-mana pun bisa. Saya tidak nyuruh saudara nggak kerja, enggak. Cuman maksud saya jangan gara-gara itu nggak ada waktu lagi buat Tuhan. Jangan. Kalau Tuhan mau memberkati, saya mau cerita ini bolehlah saya bersaksi. Suatu hari ada orang dari Singapura, suatu grup. Mereka beli 3 pulau di Batam 20 tahun yang lalu. Mereka bilang, boleh nggak pinjam nama Bapak? Saya bilang, pinjamlah. Pinjam. Harga pulau itu murah. Tapi kira-kira 5 tahun yang lalu saya rental satu pulau. Saya dapat 3 miliar rupiah. Karena semua yang kasih itu sudah meninggal. Wow. Haleluya. Banyak cara Tuhan, jangan lihat orang meninggal. Maksud saya, banyak cara Tuhan memberkati kita. Nah, inilah kesaksian yang lain lagi. Dan jangan banyak sekali. Karena itu jangan fokus, jadikan Tuhan sumber keuangan kita. Karena Yesus sudah miskin, terpaksa aku kaya. Nah, kita lihat Pak, Yesus sudah miskin agar kita kaya. Jadi alasan kita kaya bukan karena bisnis, tapi jangan gara-gara itu nggak berbisnis. Itu hanya salurannya saja, sama kayak pipa saudara. Kalau nggak ada airnya di atas, pipa itu tak berfungsi. Tapi kalau sudah ngalir airnya, pipa bagaimanapun penuh. Kalau Tuhan tutup keran itu, bisnis apapun bisa tutup. Tapi kalau Tuhan buka keran itu, tak berbisnis pun bisa dapat berkah. Nah, saya kasih tahu lagi cerita selanjutnya. Ada orang dari New Mexico, kira-kira 15 tahun yang lalu, dia mau ke Indonesia, dia cari sopir. Saya sopirnya, bawa ke hutan-hutan. Sampai di hutan itu karena takutnya dia saya bawa mobil, teleponnya istrinya. Seandainya saya mati, yang bunuh saya katanya. Dia marah sama saya. Waktu dia pulang ke Amerika, karena marahnya, tiap bulan saya dikirim $2.000. Tahu apa ditulis? Buat sopir taksiku yang kurang ajar. $2.000 selama 2 tahun. Bayangkan. Jadi maksud saya, jangan kotakkan Tuhan. Allah kita Allah yang luar biasa. Allah kita Allah yang besar. Karena itu jangan selidiki dompet kita, selidiki dompetnya. Dompet Tuhan selidiki, kekayaannya selidiki, kekudusannya selidiki. Kalau saudara selidiki diri saudara, tak berani berdoa. Benar. Memang kita tidak membunuh, tapi Alkitab mengatakan kalau engkau membenci saudaramu, engkau sama dengan membunuh. Udah berapa yang saudara bunuh? Udah berapa yang kita benci?
Maka Alkitab itu di perjanjian lama memang kita diselidiki. Di perjanjian baru domba yang diselidiki. Saya jalan lagi ke sini ya supaya lebih jelas. Jadi begini, kalau saya berdosa di perjanjian lama itu berdosa, obat dosa itu apa? Saya harus menangis gitu. Boleh saya menyesal dosa saya diampuni? Enak banget, kalian mencuri aja di mall baru, aku menyesal. Masuk nggak penjara? Iya masuk, aku menyesal loh, aku berbuat baik loh, masuk. Kalau nggak percaya cobalah. Setelah itu saudara khotbah, kenalan. Karena kalau itu diambil harus dibayar pakai uang. Paham? Air mata, penyesalan tak berguna. Dosa kita tidak diampuni dengan air mata. Dosa kita tidak diampuni dengan penyesalan. Dosa kita terpaksa bayar dengan darah. Darah siapa? Darah Yesus. Jadi kalau saya berdosa, anggaplah ini domba ya, maka dibawalah domba ini. Oke? Waktu dibawa domba ini, yang diperiksa imam besar yang berdosa atau dombanya? Halo, siapa yang diperiksa? Domba. Maka domba ini harus kudus, tak bercacat, tak bercela. Yang jadi masalah, kita lihat diri kita, memang kita berdosa, ngapain dilihat-lihat? Kalau kita benar, tak perlu domba ini. Ini perhatikan ini. Kalau nggak nanti saudara merasa bersalah terus, merasa tak layak terus. Setan katakan tuh kan, kau benci sama Pak Jo kan? Membunuh kau, pasti. Nanti kerjaan saudara itu aja saling menghakimi saja. Baru apa kata setan? Kurang banyak doamu. Bener lagi. Kurang banyak ini, kurang banyak ini. Semua benar. Baru kata lagi pengkhotbah dari depan. Ada dosa, semua benar. Semua benar. Paham nggak maksudnya ini? Akhirnya waktu kita dituduh-tuduh, masih berani nggak minta? Enggak. Makanya kenapa kita tak berani lagi minta besar? Kita hanya minta damai-damai sama Tuhan. Damai-damai saja, damai-damai saja. Udah nggak apa-apa lah. Utang kumpul semua nggak apa-apa. Yang penting kita damai saja. Damai. Paham maksudnya? Maka kami para pengkhotbah itu suka salah. Kami hajar jemaat itu dulu. Wah ini musalah. Setelah dia merasa bersalah, ada yang mau ke depan kami doakan, dia ke depan lah. Trik ini, trik. Ada nggak ke depan, dibeli dulu kan? Tuhan. Kerjaan kita bukan mencari kesalahan saudara, itu kerjaan setan. Kerjaan setan itu mencuri, membunuh, dan membinasakan. Kerjaan kami para pendeta harusnya jadi pembela. Tapi di gereja kami kadang-kadang jadi pendakwa, kami lagi hakimnya. Aku tahu kenapa kau belum diberkati. 5 langkah yang kayak gini Tuhan. Saya kena, gereja kami dulu begitu saudara. Bukan gak sungguh-sungguh saya, selalu ada yang kurang. Selalu ada yang kurang, karena fokusnya di kita. Sementara Allah tak melihat kita, dia melihat domba ini. Amin. Waktu diperiksa domba ini, wah ini tak bercacat, tak bercela. Mata imam melihat domba, mata yang berdosa juga melihat domba. Dua-dua melihat domba itu. Maka apa katanya? Sekarang kau pegang kepala domba ini, dipegang oleh yang berdosa. Ditransferlah semua kekudusan domba ini ke dia. Semua jahat yang berdosa transfer ke domba itu. Paham transfer kan? Semua miskinnya ditransfer ke Yesus. Maka Yesus miskin sekali. Bangkrut kawan itu. Kalau kita bangkrut, kasihan dia. Paham maksudnya? Nanti ada orang tua kaya sekali, baru diberkatinya semua hartanya kepada anaknya, dan anaknya tak pernah pergunakan, kan kasihan. Kalau kita nggak paham kebenaran ini, Bapak Ibu,
Aku pun baru tahunya, aku udah 35 tahun di pelayanan. Jadi dulu awal-awal kita jadi pendeta, kita cari salah jemaat. Salah. Setelah kita sikat, itu tidak pewahyuan. Kalau untuk mencari kesalahan jemaat, tak perlu wahyu. Tak perlu pewahyuan dari Tuhan. Pak Wahyu ada di kita. Saudara, untuk mencari kesalahan kita pun tahu. Yang kita tidak tahu jalan keluarnya. Paham maksudnya? Jadi bilang kepada para pendeta, tahu usah cari salah kami juga tahu. Kami lebih parah daripada yang kau bilang. Obatnya apa? Jual obat. Paham gak maksudnya? Ya. Siapa di sini nggak tahu yang salah? Tahu. Kita tak ada kekuatan untuk melakukan yang benar. Gak usah kita bahas-bahas itu, semua kita tahu. Maka kita lihat gimana gaya Tuhan Yesus. Ini sangat penting. Akhirnya saudara, dialah. Maka waktu dipanggil, siapa yang motong itu? Yang berdosa. Dibilang harusnya aku yang mati, kau yang mati. Maka selama setahun dosanya dibersihkan. Ini siapa? Melambangkan siapa ini? Yesus. Jadi hari ini yang dilihat Allah Bapa siapa? Yesus Kristus. Yang kita lihat harusnya siapa? Yesus Kristus. Karena semua kelemahan kita dia tanggung. Jadi suatu hari saya ketua PMK. Waktu saya jadi ketua PMK itu, orang pada bilang, oh kita pecat dia karena dia sombong. Semualah jelek saya dikasih tahu. Saya berdoa, berikan aku pewahyuan Tuhan supaya kutunjuk juga salah mereka. Balas dendam begitu. Kau bilang salahku, ku bilang salah. Pas. Jadi waktu saya berdoa itu Tuhan bilang, sebenarnya yang mereka bilang tentang kau itu hanya segini. Salahmu segini. Mereka tak tahu aja. Emangnya mereka tahu apa yang kau pikirkan? Jadi gimana Tuhan? Udah kau ngaku aja kepada mereka. Akhirnya waktu pertemuan, Bapak ya teman-teman, saya lebih jahat daripada yang kalian bilang. Saya lebih parah daripada itu. Saya pikir ayatnya di mana Tuhan? Ada. Paulus bilang apa? Aku kepala orang berdosa. Paulus bilang dirinya kepala orang berdosa. Apa dia katanya? Dalam diriku sebagai manusia tidak ada yang baik. Kalau Paulus kepala orang berdosa, kita apa? Udahlah, sesama mayat gak usah saling membanding-bandingkan. Karena kita telah mati, sama-sama bau. Percayalah. Nanti kalau ada, kan kita telah mati kan? Ku telah mati. Halo. Yes. Orang mati sama-sama mayat hanya gara-gara formalin aja nggak bau. Pas agak lama dikit kecebong. Kalian perhatikan siapapun manusia, awalnya kalian kagum, pasti terdengar bau juga kamu. Udahlah, sesama mayat deh. Ada memang dicolek lebih bagus, tapi semua mayat di mata Tuhan semua tak berguna. Makanya di sorga itu yang laku hanya satu nama Yesus. Amin. Kalian berdoa dalam nama Yesus, tambah kekudusan, laku nggak? Nggak laku. Karena kekudusan manusia di mata Tuhan hanya seperti kain lara. Kain lara ini tahu apa? Maaf, kain pembalut wanita di zaman dulu. Semua kebaikan kita hanya seperti itu. Di standar Tuhan, apa maksudnya standar Tuhan? Standar manusia udah baik, tapi standar Tuhan hanya kayak gitu. Jadi kita mau sombong apa? Ya. Mau ngomong apa kita? Jadi gak usah saling bicara soal kehebatan lah. Kalau Paulus pun kepala orang berdosa, dalam kita apa? Maka jangan lagi lihat dalam diri saudara. Maka dikatakannya, marilah kita melakukannya dengan mata tertuju kepada Yesus. Jadi
mulai hari ini strategi setan apa? Lihat dirimu, bilang sama dia, aku telah mati, diam kau, aku mau melihat Yesus. Haleluya. Jadi kalau katanya, mana dompet? Diam kau, bukan dompet, bukan dompet bapakku. Asal kita dituduh, jangan mau, jangan hadapi dia, jangan hadapi. Jangan mau bilang aku udah mati gak bisa ngapa-ngapain, diam kau setan. Karena yang dibilang setan itu fakta. Yang dibilangnya itu benar. Lihat dompetmu, pertama yang di dalam. Dia lagi jam 2 pas lah. Persembah semua yang dia benar. Terakhir saya katakan, udahlah murtad aja. Tidak, itu strategi setan. Kebenaran kita ada dalam diri Yesus. Jadi kita bisa katakan semua yang kau bilang itu benar, tapi kebenarannya Yesus sudah bayar dosaku. Maka saya menjadi kudus, tak bercacat, tak bercela selama-lamanya karena Dia sudah bayar. Bacalah buku Ibrani 10:10 ya. Ini harus tanya-tanya para pendeta. Saya sering suka kita belajar Alkitab. Kapan-kapan kita belajar Alkitab. Saya dosen juga gini-gini.